Jalankan usahanya gimana nih? Kita lepas, kita berdiri sendiri itu udah 20 tahun. Nah, itu omset per bulannya berapa? 10 juta masuk lah. Apa tips bisnis dari jenengan kalau bagi pemula nih yang mau buka usaha kayak jenengan ini? Niatnya sungguh-sungguh. Niat sungguh-sungguh. Ya, terus telaten. Karena orang jualan itu pasang surut kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Handoko Tantra di channel Handoko Tantra. Nah, hari ini alhamdulillah saya bisa menemui seorang pengusaha. Pengusaha apa? Pengusaha bakso dan frozen food ya, plus mie ayam, Pak Kumis Solo. Ini kalau teman-teman hobi makan bakso ini tentu sudah pernah dengar namanya. Bahkan sekarang sudah jual online. Nah, kita akan bedah sedikit gimana sih bisnis beliau ini ya, sekaligus nanti beliau akan memperkenalkan diri dan gimana nanti teman-teman bisa ikut berbisnis tanpa punya produk tapi bisa ikut menjualkan produk beliau ini. Oke, kita langsung tanya pada beliau. Bagi Bu siapa? Monggo diperkenalkan nih Bu. Langsung aja. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Ibu Dani. Nah, Ibu Dani ini punya usaha Pak Kumis Solo nih. Iya. Saya istrinya dari Pak Kumis. Oh, berarti bosnya yang laki-laki nih ya. Berarti dua-duanya bos nih Om. Oh, dua-duanya bos. Oh, dua-duanya bos. Ini bosnya dua nih. Tapi nanti gabung uangnya Om. Oh, gabung, siap. Nah, mungkin kita mau ngobrol-ngobrol ini Bu buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk memasarkan produk karena saya dengar kan Ibu produksi frozen food nih, frozen food yang sekarang ini frozen food lagi digemari karena instan ya kan, orang malas masak. Jadi kalau punya frozen food lebih tahan lama, bisa disimpan kan, bisa dimakan kapan aja. Nah, boleh tahu nggak nih Bu, kapan sih jenengan buka usaha ini? Kenapa buka usaha ini? Mengawalinya itu apakah ini resepnya turun temurun atau dari orang tua warisan atau gimana? Dari resep turun temurun dari warisan bapak. Oh, berarti bapak sudah sebelumnya udah jualan ya seperti ini. Berarti jenengan tinggal teruskan. Ya. Kalau untuk frozen foodnya? Frozen foodnya awal-awal ada corona kita. Ya. Berarti corona membawa berkah nih. Iya. karena corona itu kan pengunjung berkurang Om. Jadi kita nyobanya ke frozen dan kita online kan. Anda lumayan omsetnya. Berarti sudah sekitar ini bulan Oktober, berarti 7 bulanan ya, sekitar 7 bulan frozen foodnya udah jalan. Nah, kenapa memilih frozen food untuk dijadikan usaha? Bukankah kalau misalnya online pun nggak hanya frozen food Bu, kan bisa tuh bakso dijual online ya sekarang melalui aplikasi pesan antar seperti GoFood dan sebagainya. Kenapa kok frozen food? Frozen food juga. Terus yang siap saji itu juga masuk ke apa tuh GrabFood sama. Oh, tetap jualan ya. Tetap jualan. Oh gitu. Tapi frozen foodnya juga sama ya. Kalau frozen food sudah lumayan banyak juga ya. Alhamdulillah sudah berjalan. Gimana dengan menjalankan usaha ini dengan banyaknya jenengan kan bikin bakso juga nih, bikin frozen food, kemudian ada makanan cepat sajinya. Ya. Jalankan usahanya gimana nih? Membagi waktunya? Membagi waktunya kan harus bikin ini, bikin itu, nyiapin ini, belum nanti ada yang beli, ngelayan yang beli kan gitu. Karena kita udah lepas dari bapak ya, yang kita lepas kita berdiri sendiri itu udah 20 tahun. Itu kayak udah apa ya, udah dengan sendirinya, udah nggak usah, ya udahlah kita tekunin apa usaha ini ya dengan enjoy aja, nggak ada capek gini nggak, tapi kan juga ada yang membantu. Oh, ada karyawan? Ada karyawan. Ada karyawan berapa? Dua itu cukup ya untuk cukup. Semuanya bikin bakso. Karena kita ada bapak, ada saya sendiri, anak 2.
ada mbaknya. Oh, itu bantu semua berarti. Bantu semua. Wah, alhamdulillah berarti Ada bisa bisnis istirahat keluarga juga. ini ya. Iya. Nah, masih bisa. Artinya kalau misal teman-teman mau bisnis yang kecil-kecilan, ya nggak perlu karyawan dulu, malahan ya bisa dikerjain sendiri, misalnya suami istri atau kalau ada anak bisa dibantu anak-anak. Karena memang merintis ini untuk anak-anak juga besok. Oh gitu, ya dilanggengkan untuk anak-anak, bekal buat anak-anak Ya. gitu ya. Oke, nah boleh tahu nggak Ibu, kira-kira kalau buka usaha ini, modal awalnya berapa kira-kira yang perlu dipersiapkan dalam bentuk uangnya dulu? Kira-kira? Kalau istilahnya global ya, Iya. dari fasilitas mangkok, gerobak kayak gitu. Ya, gerobak, mungkin nanti bahan-bahan awalnya. Bakunya gitu. Banyak sih Om. Ya, harus nyiapin berapa kira-kira? Kalau untuk sekira- bakso siap saji itu 10 jutaan lah bisa jalan. 10 juta nih teman-teman, bakso siap sajinya. Kalau frozen foodnya? Itu yang maksudnya istilahnya kita nyototnya baru 5 kilo kayak gitu loh. Kalau 5 Kalau- kilo berapa itu? Enggak, kita modal 10 juta itu udah jalan gitu. Oh, udah jalan Tahap semua? awal. Oh. Tahap awalnya itu udah jalan. Bisa bikin frozen food juga? Enggak. Oh, enggak. Beda, itu untuk Beda. yang siap saji aja. Oh, Kalau yang untuk frozen itu kan kita perlu kayak apa nih? Freezer, oh freezer. Terus Nah. vakum sealer. Ya, kayak vakum gitu. sealer. Terus untuk plastiknya juga khusus. Itu juga Oh, plastik vakum ya khusus Iya. ya? Bukan plastik biasa ya? nggak bisa. Hmm. Terus apa tuh namanya? Mesin trototnya kayak gitu. Hmm. Ya, kita kemarin untuk karena memang variasi rasa setiap bikin satu varian itu kan 25 kilo. Oh, per varian 5 kilo? 25. 25. Lumayan. Hmm. Jadi banyak banget Om. Kalau kita modalnya 50 jutaan ya. 50 jutaan Sama ya? mesin sama ini semuanya. Untuk frozen food Untuk ya frozen. itu ya? Kalau misalnya ini jenengan buka nggak jasa orang yang mau bikinin frozen food atau mungkin white label pakai mereknya sendiri gitu? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa Iya, ya? kita Oh, bisa nih jual teman-teman. Curah. Nah, curah. Minimal 10 kilo. Minimal beli 10 kilo, Ya. nanti boleh dimerekin sendiri. Enggak ya. Oh, boleh itu teman-teman yang kalau mau punya produk frozen food atas namanya teman-teman sendiri, nanti ya bisa ke Ibu untuk bikinkan modelnya curah. Tapi pesannya harus minimal 10 kilo. 10 kilo minimal. Ya, minimal 10 kilo biar ya namanya untuk label kalau bikinnya sekilo 2 kilo ya capek ya Bu ya. Capek. Kira-kira kalau untuk usaha yang Ibu sudah jalan ini, bakso, mie ayam, sama jual frozen food, kan ini masih berkaitan ya? Iya. Nggak jauh-jauh amat gitu produknya. Nah, itu omset per bulannya berapa? Kira 10 juta masuk lah Om. Per bulan. Nah, 10 juta per bulan ya omsetnya. Itu di modal awal memang besar ya, sekitar 50 jutaan kalau frozen foodnya, tapi baksonya sekitar 10 jutaan. Tapi kan itu untuk banyak peralatan yang itu bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama ya, ya Bu ya. Kalau teman-teman misalnya mau usaha seperti ini, bakso, mie ayam, kemudian frozen food di kondisi yang masih pandemi ini Bu, itu cara pemasarannya kalau jenengan seperti apa nih menghadapi kondisi ini? Karena kalau offline itu kan pasti banyak penurunan ya. Iya. Nah, Kita lewat grup-grup anak kita di sekolah itu kita masukin semuanya. grup-grup WA atau? WA. Oh, grup WA. Grup WA, grup anak-anak sekolah itu kan ustadznya kan pasti tahu. Oh, ini ibunya dari si A punya usaha ini. Dari itu dia bisa tahu dan dia bisa mesen juga. Ikut jualan. Ikut jualan. Nah, reseller lah memang. Oh, reselleran. Nah, reselleran nih teman-teman. Berarti kalau teman-teman mau resellerin khususnya frozen food, itu bisa ya? Bu, Minimal ya, minimal Bisa. pengambilan dengan harga reseller sama konsumen langsung beda. Beda ya. Ya, nanti ada nomor telepon di bagian akhir video nih kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut gimana sih cara mau jadi resellernya dari frozen foodnya Bu Nani ya. Untuk Jadi- distributor juga beda. Oh, beda lagi. Lebih harganya, murah lagi yang lebih jelas murah ya. lagi.
Karena pakai minimal juga. Kalau nah itu teman distributor kesempatan nih itu. Nah kalau sistem belinya nih Bu, ini kan frozen food nih makanan nih, nah, kan makanan itu pengirimannya biasanya susah, orang bingung cara ngirimnya. Terus kalau orangnya bukan di Solo, ini kan jenengan di Solo nih posisi. Kalau yang beli di luar kota Solo, nah itu cara belinya sama cara bayarnya gimana nih Bu? Selama ini mungkin Ibu pernah nggak melayani pembeli di luar? Kita kirim dulu, terus ya bayarnya lewat ini. Apa tuh, rekening? Oh, transfer bank. Ya. Transfer bank. Itu yang beli transfer duluan apa jenengan yang kirim barang duluan? Karena kita udah tahu orangnya dulu. Oh, udah tahu. Kita udah sama kenal, saling percaya ya. Saya biasanya ngirim dulu baru dia yang transfer. Oh, dan gitu. buktinya nanti dikirim ke saya. Oh gitu. Berarti nanti kalau yang ada reseller atau distributor yang masih baru belum kenal ya nanti harus transfer dulu ya, baru barang dikirim gitu ya. Itu oke. Udah ada jasa yang untuk khusus frozen. Oh iya, untuk pengirimannya gimana Bu? Ini mungkin ya, bisa dijelaskan untuk pengirimannya. Pengiriman yang kita pakai selama ini emang udah ada flatnya 5 kilo itu 30.000. Itu untuk kota di Jawa? Ya, Jawa. Oh, ke seluruh Jawa. Jawa. Oh, berarti flat. Harganya flat untuk ongkirnya minimal atau berapa? Minimal itu 5 kilo. Kalau 10 kilo misalnya? Pak, itu 5 kilo itu 30. Oh, 5 kilo 30 berarti kelipatan mungkin ya? Iya. 5 kilo berarti kalau 10 kilo ya 60.000 karena ya memang bebannya makin berat. Nah, intinya gini berarti teman-teman ya. Frozen food bisa dikirim ke seluruh Jawa dari Solo ya. Itu bisa kalau teman-teman berada di Jawa mau jual misalnya mau di Malang, mau di Surabaya, maka bisa, nggak perlu khawatir dengan pengiriman frozen food ya, karena sudah ada ekspedisi yang menangani ya, dan itu sudah diserahkan semua sama Bu Dani nanti ya. Oke. Karena teman-teman mungkin pengen tahu juga nih Bu, kalau yang mau bisnis ini apa sih kendala bisnis kuliner ini, terutama kendalanya apa nih yang paling krusial yang pernah jenengan hadapi gitu. Mungkin kalau nggak habis gimana kayak gitu kan. Kalau untuk yang siap saji kan, kalau mie ayam bakso bisa masuk freezer lagi. Oh, bisa masuk freezer. Kalau untuk frozen food aman ya? Aman, mau berbulan-bulan nggak masalah, yang penting ada di freezer gitu. Oh, ada di freezer. Walaupun produk itu tuh nggak pakai pengawet. Pewarna. Kalau nggak pakai pengawet tuh bisa tahan berapa lama tuh? Kalau di freezer berbulan-bulan nggak masalah. Oh, berbulan-bulan nggak masalah ya? Kalau di luar freezer itu 2 hari sudah nggak masalah. Oh gitu. Ada nggak Bu rencana ke depan untuk ngembangin bisnis ini? Ya pengen sih banyak reseller-resellernya Reseller bergabung ya. Oh iya. Berarti ini open reseller ya, Iya, open reseller. Kalau untuk dropship gimana Bu? Bisa nggak? Bisa. Artinya gini, kalau ada teman-teman yang mau usaha ini, mereka itu nggak harus nyetok gitu loh. Iya. Mungkin mereka nggak punya freezer Bu. Mungkin juga nggak punya modalnya untuk beli banyak kan gitu. Kalau reseller minimal harus pesan berapa nih? Kita 5 sesuai produk kita. 6 itu kita bisa harga reseller minimal 6. Tapi cash 6 pieces ya. Oh, 6 piece. 6 pieces Itu ya. udah bisa jadi reseller. Reseller teman-teman. ya. Oh, kalau dropship bisa ya? Bisa. Artinya ya ketika teman-teman mungkin menjualin, ada pesanan, mereka pesen baru transfer bisa ya? Bisa. Oh, bisa tuh teman-teman. Jadi nggak perlu nyetok, ya kan, nggak bikin produk, nggak punya produk, intinya bisa dodolan, bisa jualan ya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Bu, pamungkasnya nih. Kalau teman-teman mau bisnis ya, bisnis frozen food, mungkin mau buka warung bakso, jual mie ayam, apa tips bisnis dari jenengan kalau bagi pemula nih yang mau buka usaha kayak jenengan ini? Sebenarnya ya yang harus disiapkan nih selain modal ya. Nek modal itu mesti nek gak duwe ya ngutang. Pasti itu. Niatnya sungguh-sungguh. Niat sungguh-sungguh. Ya, terus telaten. Karena orang jualan itu pasang surut kan. Kadang ada pembeli, kadang berkurangnya pembeli. Kita tuh harus tahan banting. Gitu. Jadi kita harus legowo. Iya.
paham dengan karena kita tinggal di Solo tuh kadang ada masa pasang surutnya kita tahu lah. Udah lama sekali kita di Solo kan. Oh kalau bulan Suro itu memang baik. Bulan apa? Suro. Oh Suro. Oh itu Solo aja berarti. Iya. Khusus Solo ya. Oh ya Solo terkenal. Bulan Suro ini orang-orang pada kayaknya ngempet nggak beli makanan ya. Memang apa semuanya. Oh iya. Pasti kayak gitu. Terus ada masa-masanya sekolah itu lagi pada daftar sekolah kayak gitu. Pasti Oh jualan. iya betul. Orang pada menyiapkan uang untuk beli seragam, Iya. beli buku. Kita harus paham kayak Betul. gitu. Jadi kita nggak perlu kecil hati. Kita harus paham semuanya itu. Terus ya itu telaten, Iya. pantang menyerah. Jadi kita kerja itu jangan ngitung capeknya, kita itu apa ya, waktu yang kita keluarkan sekian kurang istirahat, jangan seperti itu. Yang namanya perjuangan itu kita harus ikhlas, telaten, kayak gitu. Wah mantap tips. Iya, pasti Allah memberikan rezeki. Alhamdulillah. Nah ini teman-teman, itu intinya itu. Kalau modal itu mah gampang ya. Modal Iya. pinjam saudara, kalau punya ya kan masih bisa. Bahkan nggak pakai bunga. Pakai ya dikasih aja produknya, nanti dikirimi terus produknya. Atau nyari investor. Yang penting Itu. kita jaga ini Om apa? Dari sikap kita tuh penjual itu harus ramah, Oh, bersih, higienis kayak gitu kita jaga. Oh Rasa ya, terutama. ke rumah ini bisnisnya makanan ya. Iya. Iya benar. Karena kalau nggak steril ya repot juga nanti kan. Itu sangat penting bagi kesehatan dan alhamdulillah Bu Dani sudah proses steril ini. Nih. Insya Allah. Nah nanti teman-teman bisa kalau mau buka bisnis ya siap untuk jualan, nanti bisa menghubungi langsung dengan Bu Dani ya, nomornya ada di bawah sini. Oke. Nah, mungkin itu dulu Bu Dani untuk kita bedah bisnisnya seperti apa, dan ini mungkin bisa jadi peluang bisnis nih buat teman-teman yang saat ini lagi bingung cari mau bisnis apa, mau jualan apa ya. Terutama bagi yang banyak ini sekarang di masa pandemi ini korban-korban PHK ya, yang kehilangan pekerjaannya, yang mudah-mudahan bisnis dari Bu Dani ini bisa jadi wasilah buat teman-teman yang nanti untuk ikut menjualkan dan ikut menambah rezeki buat teman-teman. Oke, sekian dulu dari saya. Mungkin nanti teman-teman bisa langsung menghubungi beliau kalau ada mau tanya jawab lebih lanjut ya, bisa Bu ya. Bisa. Mau jadi distributor, mau jadi reseller, atau mau beli satuan aja bisa ya. Bisa. Kalau di sekitar Solo, teman-teman Solo Raya ya bisa saja langsung kunjungi tempatnya, nanti juga ada alamatnya di bawah deskripsi video ya. Nanti teman-teman bisa cek langsung. Ya, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.